Bisakah kompresor yang sudah kemasukan air seperti ini normal kembali? Pastinya bisa, dengan cara khusus tentunya. Lihat, kayak toren dibongkar. Cara memastikan kompresor scroll, terutama chiller yang sudah kemasukan air, nantinya layak kita install kembali dan tidak ada kendala. Pastikan unit layak kita pakai kembali. Silakan Anda tonton dan simak sampai tuntas, semoga saja bermanfaat. Kebetulan di lapangan kami mendapati unit kompresor chiller evaporatornya bocor gara-gara safety-nya kurang. Pertama, water flow bermasalah di jemper. Yang kedua, unit diperhatikan tidak ada low pressure, sehingga mengakibatkan evaporator bocor. Kenapa sampai evaporator bocor? Dikarenakan ada pembekuan di dalam evaporator. Kenapa sampai pembekuan evaporator? Flow switch pompa jalan tapi air tidak ada, maka kompresor running, terjadilah pembekuan di evaporator. Lama-lama evaporator akan terjadi es. Seperti kita ketahui, evaporator Shell and Tube bukan terbuat dari besi, bukan terbuat dari titanium, bukan juga terbuat dari stainless. Pada umumnya heat transfer yang bagus dan murah adalah dari tubing tembaga. Kenapa? Dengan tembaga ini heat transfer akan mudah didapat. Ini lihat aja banyaknya air di dalam kompresor penuh, kondensor pun sampai kondensor pun penuh diisi oleh air akibat kompresor running terus menerus. Tahap pertama kita lakukan, ini pakai R11 kami lakukan ini. R11 kita tuang, didorong dengan nitrogen, terus kita buka, kita kocok dulu lah, kita goyang-goyang. Ini bukan bisa dikocok nih, digoyang-goyang aja. Dikarenakan ini kompresor 25 PK ZR 310. Tuh, banyak uap air di dalam. Jadi tahapnya kita kuras pakai R11 dan kita bersihkan, kita tuang. Tentunya pertama kita isi dulu air yang lama, kita buang ya dari kompresor tadi, yang terus kita kuras pakai R11 biar kotoran-kotoran air yang masuk ke kompresor bisa bersih. Lakukan bilas dengan bersih biar kerja vakum kita benar-benar bersih uap air. Tapi dengan cara begini pun uap air belum tentunya tidak bisa terbuang dengan 100%. Kita tungging kompresor
kita biarin sesaat. Kira-kira udah kering, kita dorong. Memang ini prosesnya agak lama untuk membersihkan uap air dalam kompresor ini. Jangan Anda skip bagaimana tahap kami melakukan pekerjaan ini sampai akhirnya kompresor ini layak kita pakai. Contoh sekarang ini kita dorong, habis tadi R11 tadi kita dorong, masih enggak juga. Kebetulan nih tekanan ada tabung freon kosong, kami pakai. Kami ganti dengan nitrogen dengan tekanan tinggi. Ini selang hitam itu dari tabung nitrogen. Jangan oksigen ya kawan-kawan, bahaya oksigen kalau bercampur dengan oli dalam suatu ruangan. Nantinya ngeri lah. Bayangin apa yang terjadi jika oksigen murni masuk ke dalam satu ruangan, apalagi kedap, maka akan terjadilah panas berlebih. Sekalipun tidak ada api, maka ledakan akan terpicu akibat adanya oksigen murni, bukan udara, oksigen murni yang masuk ke dalam ruangan yang ada hidrokarbonnya. Oli termasuk hidrokarbon ya kawan-kawan ya. Itu bisa sebagai bahan bakar, bukan kayu aja yang bahan bakar. Oli pun itu adalah sebuah bahan bakar. Kita pastikan bersih. Tidak ada tandanya uap air di segelasnya. Jadi kita ada indikasi di sini kita untuk sampai membaca uap air di dalam satu ruangan itu atau dalam satu tempat atau dalam satu tabung kompresor ini masih ada air atau tidak. Bekas air yang tadi dikuras. Banyak kotoran. Setelah ini kita lakukan pemakuman. Dikarenakan dengan kita melakukan vakum dalam satu ruangan tertutup, maka uap air atau air yang ada dalam ruangan yang tertutup, jika kita lakukan vakum, maka air ini akan mendidih. Bukan direbus saja, air mendidih. Jadi di vakum pun air itu akan mendidih. Satu saat akan saya praktekin apakah benar dalam air kita taruh di dalam ruangan atau dalam satu bejana, jika kita vakum air itu akan mendidih. Nah, itu contohnya. Sekarang itu contoh yang kelihatan. Itu tadinya bening, sekarang ini kotor. Padahal ini proses vakumnya cukup lama kami lakukan. Bukan hitungan jam lagi nih, udah belasan atau puluhan jam ini udah proses
vakum, ganti gonta-ganti, mati hidup lakukan vakum yang uap air masih banyak di dalam. Malah kami coba panasin dengan dengan lasan, kami coba tetap juga uap airnya lama tersedot oleh vakum pump. Itu bekasnya kena sangrai api las. Namanya kita sebagai teknisi banyak akal, banyak pikiran, jadi terpaksa proses vakum kita abaikan. Jadi kami melakukan pemanasan di dalam, kita panasin di dalam, sepertinya itu kelihatan uap air keluar dengan panas sekitar 1500 watt lah heaternya itu, blower mungkin sampai 2000 watt heaternya itu sampai berasap itu tuh ngebul dia. Jadi kami coba panasin di dalam, dikarenakan airnya penuh tadinya, jadi terlalu lama. Jadi bagaimana cara mengakalinya dapat di lapangan. Dengan kita bantu panas, pastinya uap air akan cepat keluar. Jadi tadinya dengan proses vakum hasil tidak maksimal, maka kami lakukan pemanasan dengan blower, sekitar ya 2000 watt lah itu blowernya, biar cepat kering. Di samping itu, kalau gulungan kering, maka ketika kita ukur nantinya dengan meger, hasilnya bisa ditentukan apakah kumparan ini layak atau tidak kita install lagi di unitnya. Benar-benar kering. Ini membutuhkan kesabaran, perjuangan untuk konsumen. Lumayan kalau 25 PK scroll ini harganya cukup mengagetkan. Kita berusaha sebagai teknisi, kita sebagai manusia dan apalagi teknisi punya akal. Ini dia masih basah, ini barusan dipanasin. Masih basah. 7 naik terus, minimal harus 50 ini ya. Tadi 4 tuh kan sempat, ini kan sempat 150 tuh, 90, 99. Ini tambah naik nih, Sir. Naik kan? Ya, masih basah. Kita ukur ohm dulu kumparannya. Satu koma 1,3, tunggu, ini di sana 1,26, 1,3 kita anggap 1, ini gulungan ini dikarenakan basah, ini kita anggap masih bagus ya.
1,2 ya, harus sama. Oke, ini ya 1,2. Sekarang ini kita ukur ke bodi. Ke bodi 0. Ke bodi 0. Sekarang ini kumparan masih layak. Sekarang ini kita meger di skala 500 volt ya. Dikarenakan listrik 300, dia 3 pas, kita harus skala 500 volt. Nantinya minimal di 50 mega ohm ya. Kalau kurang berarti masih ada induksi atau bocor sama sekali gulungannya. Sekarang ini 500 volt. Kita ukur lednya apa tadi ini. Lednya merah. Dia kalau gulungan ini kalau basah, masih basah, mempengaruhi mega ohm 15, 26. Nggak boleh lama-lama ya, sebentar saja. Ini 48, 41. Jadi ini gulungan belum cukup. Ini kita ulang lagi. 39. Ini 150. 128, 150. Ini udah bagus untuk kita, arti katanya gulungan udah mulai kering. Nah, di sini ini ada yang kita ukur, sini masih kurang. Naik 15. Ini yang indikasi dikarenakan gulungan ini, kompresor ini masih kemarinnya masuk air ke semuanya. Indikasi kompresor ini masih banyak uap air, sehingga kompresor ini masih ada induksi. Jadi dengan meger ini kita tidak bisa dibohongin lagi. Kita bisa pastikan kalau ini kita pasang di install langsung, ini pasti listrik ampere pekan tinggi dan istilahnya jepret lah. Jadi terakhir kita harus pastikan benar-benar kering. Ini masih ada uap air, padahal ini udah lama di vakum. Nih masih ada uap air, jadi mempengaruhi sekali untuk meger. Sekalipun ini, makanya kita panasin di sini supaya hawa udara, hawa uap air menguap. Kami udah coba untuk vakum, tapi masih saja ini udah, dikarenakan gulungan ini cukup gede, jadi cukup lama makan waktunya. Oke, terima kasih, dilanjut nantinya. Jadi hasil terakhir dari pembersihan uap air di kompresor ini sudah kami lakukan pemakuman cukup lama sampai di seglas ini sampai gelembung, yang mana hasilnya tidak juga bagus. Terakhir kami lakukan pemanasan melalui blower ini, yang mana unit ini benar-benar kering dan layak kita pasang lagi, dan insya Allah tidak bermasalah dengan gulungannya ini. Mudah-mudahan mekanik nggak ada masalah. Aslinya kompresor ini cuman kemasukan air dan masih running. Sekarang ini kita memastikan gulungannya bagus. Pertama kita ohm dulu ya, kita ulang ohm lagi apakah benar-benar bagus sebelum kita pasang. Satu 1,6.
kompos gulungan bagus, diukur ke bodi tidak ada, yang penting ukur ke bodi dulu, tidak ada semuanya, tidak ada. Sekarang nih tahanan bagus, kumparan sama. Sekarang ini kita pastikan dengan meger apakah ada motor. Kumparan ini masih mengandung uap air atau benar-benar udah kering. Arti katanya apakah udah layak kita install. Ini saya ulangin, skala 500 volt. Dengan skala 500 volt ya. Kenapa nggak jelas Bill. Sekarang ini diukur, kalau dikarenakan 500 volt minimal nantinya terbaca 50 mega ohm. Seandainya kurang dari 50 mega ohm, berarti kompresor ini tidak layak lagi kita install. Arti katanya udah KO. Capek-capek lah kita kuras dengan R11, nitrogen, vakum dengan blower. Ini proses itu dilakukan karena kumparannya masih bagus. Sekarang ini kumparan bagus, apakah itu layak atau tidak? Dikarenakan nih voltasenya 500 volt, voltase ini 380 volt, maka minimal terbaca 50 mega ohm. Kalau kurang dari 50 mega ohm, maka kompresor ini tidak layak lagi kita pakai, kita install. Oke, kita nggak boleh lama-lama ya. Tuh sih Bill, berapa Bill? 126, 140 bagus. R-nya 100, lihat 103, rendah-rendahnya 87, 80. Jadi di gulungan ini sudah layak kita install. Arti katanya tidak akan mempengaruhi ampere nantinya. Arti katanya kompresor ini layak dipakai dan layak dipasang ke unitnya lagi. Jadi di sini kami hanya berbagi pengalaman. Semoga saja bermanfaat, terutama untuk pemula. Bagaimana mengatasi unit kompresor full hermetic ini kemasukan air. Tahap-tahapnya udah di awal di videoin. Nah, beginilah caranya. Udah di vakum, masih dulunya pernah dilakukan vakum, proses vakum aja masih aman. Taunya dengan unit ini di vakum tidak sanggup, dia harus dipanasin dulu pakai blower. Malah ini kami coba panas dengan api lasan, nggak sanggup, masih banyak uap air. Jadi dengan pemanasan di pipa seksen, maka kumparan ini layak dipakai. Arti katanya unit ini udah bisa kita install. Terima kasih. Kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Salam dingin.